Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Setelah kita membahas tentang garis yang sejajar, ada dua garis saling sejajar. Kemarin kita ingat kembali bahwa dua garis sejajar itu syaratnya, misalnya L1 dikatakan sejajar dengan L2, syaratnya bila M1-nya sama dengan M2, gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Ya, kita sudah tunjukkan dengan menggunakan gambar. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dua garis yang saling tegak lurus? Andaikan kita punya misalnya sebuah garis, ya kita anggap ini sebagai L1, ya L1 tentu gradiennya adalah M1. Ya, kita ingat gradien garis dari M1 itu adalah kecil dari 0 karena dia miring ke arah negatif, ya. Kemudian kita punya garis yang kedua, kita anggap sebagai misalnya ya ini L2, maka gradien garis kedua itu positif atau lebih dari 0. Nah, dua garis ini akan tegak lurus manakala dia berpotongan, ya. Nah, sekarang apa hubungan kalau M1 dengan M2 ini yang menandakan bahwa dia dua garis itu saling tegak lurus? Kalau kita kaitkan misalnya M1 kalikan dengan, ya kita ganti ya, M1 kita kalikan dengan M2, tentu nilainya akan lebih kecil dari 0. Pasnya berapa? Ya, di beberapa buku dikatakan bahwa syarat tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Pertanyaannya, mengapa dia harus negatif 1? Kenapa tidak negatif 2? Nah, tentu kita bisa jawab ya melalui beberapa pembuktian sederhana ya tentang dua garis yang tegak lurus. Misalnya sekarang kalian punya misalnya sebuah koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini sumbu x sumbu y. Kemudian kita punya garis lain, kita anggap sebagai ini. Ini sebagai pasangan titik koordinatnya A ya dengan titik koordinat A, B. Tentu gradien pertama ini anggap sebagai gradien pertama adalah B per A ya, perubahan B per perubahan A. Kemudian kita punya garis yang kedua, kita anggap misalnya nih ya, ini titik koordinatnya kita anggap titik B itu adalah C, D. Ya, titik C-nya C, D. Tentu gradien garis kedua itu adalah ya D per C. Jika dia tegak lurus, maka kita nanti bisa buat ya Pitagoras. Ini pembuktiannya menggunakan Pitagoras. Jika dia tegak lurus, kita akan buktikan bahwa nanti B per A dikali D per C itu sama dengan negatif 1. Yang pertama, kita bisa mencari panjang atau jarak AB itu dengan rumus ya jarak dua titik, yaitu selisih komponen X dikuadratkan C kurang A dikuadratkan tambah D kurang B dikuadratkan. Kemudian karena ini titik O, titik pusatnya, ini sumbu Y ya, sumbu X, maka OA itu juga dengan cara yang sama. Ya, OB bisa juga duluan kita tulis berarti C kuadrat tambah D kuadrat, sedangkan OA berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, karena dia siku-siku, kita bisa tulis dengan menggunakan Pitagoras OA kuadrat tambah OB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah, OA kuadrat apa? Karena akar dikuadratkan tentu OA menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan OB itu menjadi C kuadrat tambah D kuadrat. Ya, AB-nya menjadi C kurang A dikuadratkan tambah D kurang B dikuadratkan. Jika kita uraikan, yang sebelah kanan aja kita uraikan, menjadi C kuadrat kurang 2AC tambah A kuadrat tambah D kuadrat kurang 2BD tambah B kuadrat. Ya,
Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri ada yang sama, maka kita bisa eliminasi A kuadrat dengan A kuadrat, B kuadrat dengan B kuadrat yang sebelah sini ya. Kemudian C kuadrat dengan C kuadrat, D kuadrat dengan D kuadrat, masing-masing dikurangi dengan dirinya sendiri. Sehingga yang tersisa itu adalah 0 sama dengan negatif 2AC kurang 2BD. Ya, masing-masing kita bagi 2 kemudian pindahkan. Berarti di sini BD sama dengan negatif AC. Jika kita bagi dengan atau kali dengan 1/AC, kita akan peroleh B per A. Ya, kita peroleh langsung, kita masing-masing kita bisa tulis di sini. Space-nya berarti B per A dikali D per C itu sama dengan B per A itulah M1, D per C itulah M2, maka nilainya karena masing-masing dibagi AC nilainya negatif 1. Jadi terbukti bahwa jika kita punya ya, nah ini jika kita punya dua gradien, maka untuk syarat tegak lurus hasil kalinya harus negatif 1. Jadi ini pembuktiannya. Ya, demikian untuk pembuktian. Sekarang kita lihat beberapa contoh yang berkaitan dengan garis tegak lurus. Ya, misalnya ada soal bentuknya seperti ini. Nah, ini. Kita diberikan grafik, kita diminta menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus ini. Ya, tentu persamaan garis P yang dimaksud. Yang pertama, kalau ini kita anggap sebagai L1 itu dia melalui 0,1 dan 2,0. Gradien dari garis pertama yaitu tentu langsung saja pakai ini perubahan Y per perubahan X, perubahan Y-nya 1, perubahan X-nya 2, karena dia miring ke kiri dia negatif 1/2. Kita ingat kita butuh gradien P. Gradien P itu harus nilainya 2. Kenapa? Karena 2 secara tegak lurus tadi dikali negatif 1/2 itu hasilnya negatif 1. Nah, gradien P sudah didapat sehingga line P ya, line P itu garis P adalah Y sama dengan MPX tambah C. Kita substitusi nilai MP-nya 2X tambah C. Karena dia melalui 2,0 untuk mencari nilai C seperti sebelumnya, berarti 0 sama dengan 2 kali 2 tambah C. Tentu C adalah minus 4. Sehingga dapat persamaan garisnya Y sama dengan 2X kurang 4. Nah, jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal yang kedua misalnya tentang tegak lurus. Nah, ini persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan tegak lurus dengan garis K 2X kurang 4Y sama dengan 6. Langkah pertama tentu kita misalkan ya K itu atau ini 2X kurang 4Y sama dengan 6 itu sebagai L1. Tentu kita butuh gradien dari garis pertama. Jadi 2X kurang 6 sama dengan 4Y, masing-masing kita bagi 4, tentu dapatnya 1/2X kurang ya 3/2 sama dengan Y. Sehingga kelihatan sekali bahwa gradien garis pertama itu adalah 1/2. Kita ingat bahwa gradien garis pertama kalau dia tegak lurus, misalnya dengan gradien garis kedua, hasil kalinya harus negatif 1. Karena ini nilainya 1/2, maka ini harus hasilnya negatif 2. Ya, negatif 1. Sehingga M2 kita sudah dapat negatif 2. L2 kita misalkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan M2X tambah C. Nah, substitusi nilainya M2-nya yang kita mau cari negatif 2X tambah C. Dia melalui 3,4 ya, melalui 3,4
Berarti kita bisa ganti 4 sama dengan negatif 2 kali 3 tambahkan C, sehingga nilai C-nya adalah 10. Dengan demikian, ya, jadi persamaan garis dari line yang kedua yaitu Y sama dengan negatif 2X tambah 10, atau jawabannya adalah delta. Ya, itulah video tentang garis-garis yang saling tegak lurus. Silakan kalian ulang-ulangi, pelajari ya sebelum kalian menyelesaikan soal di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.